Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang pengertian daripada hadis. Jadi mata pelajarannya hadis. Materi yang pertama adalah tentang pengertian hadis, baik secara bahasa ataupun nanti secara istilah itu apa. Nah, kita kemarin sempat sedikit pada kesempatan yang lalu menyinggung terkait dengan pengertian hadis secara bahasa. Apa pengertian hadis secara bahasa? Hadis itu secara bahasa bisa berarti apa? Tadi? Baru. Oke, baru atau kabar atau berita. Jadi hadis itu secara bahasa bisa berarti baru, bisa berarti baru atau jadid, bisa juga berarti apa? Kabar atau berita. Bahasa Arabnya apa? Khobar. Nah, secara bahasa hadis bisa berarti baru atau jadid, lawan katanya adalah qadim. Juga bisa berarti berita atau kabar atau khobar. Nah, itu secara bahasa. Dalam Al-Quran banyak disebutkan kata hadis. Nah, tapi tidak akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan lebih terfokus pada pengertian hadis secara istilah itu apa. Oke, secara istilah hadis itu berarti apa kemarin? Sudah apa belum? Belum ya. Secara istilah hadis itu kullu ma uthira anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kullu ma uthira anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diberitakan dari Nabi Muhammad SAW. Nah ini, min qaulin, apa saja yang diberitakan? Pertama adalah qaul atau sabda, au fi'lin, au taqririn, au sifatin khalqiyatin, au khuluqiyatin. Oke.
Apa pengertiannya? Hadis adalah kullu ma usira 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khulqiyatin aw khuluqiyatin. Artinya apa? Hadis adalah kullu, semua. Semua apa? Semua yang diberitakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis adalah semua yang diberitakan, yang asalnya itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang diberitakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada apa saja? Yang pertama, min qaulin atau perkataan. Nah, ini kita kenal dengan istilah hadis qauli. Ya. Jadi makanya ada istilah hadis qauli. Hadis qauli adalah segala bentuk ucapan atau perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis qauli atau min qaulin dari perkataan atau sabda Nabi, ya, ini kemudian dikenal dengan hadis qauli. Maknanya adalah segala bentuk ucapan atau perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikenal dengan sebutan hadis apa tadi? Qauli. Jadi perkataan yang kemudian disandarkan kepada Nabi atau diberitakan dari Nabi Muhammad SAW, itulah yang disebut dengan hadis qauli. Contohnya apa? Contohnya, An Abi Hurairah qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebut dengan hadis qauli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Muslim. Barang siapa yang sengaja berdusta atas diriku, maksudnya adalah Rasulullah SAW. Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat tinggalnya di neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, ini disebut dengan hadis qauli. Kenapa? Karena ini merupakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang disebut dengan hadis qauli. Tadi hadisnya menyebut bahwasanya yang berdusta atas nama Rasul itu maka siap-siap menempati tempat tinggalnya di neraka. Maksudnya apa? Maksudnya dia menyebarkan hadis palsu. Dia membuat suatu kalimat atau dia merangkai suatu kalimat atau mendengar suatu kalimat yang tidak tahu, maksudnya yang dia tidak tahu bahwasanya itu dari Rasulullah SAW, terus kemudian dia menyebut ini dari Rasul. Nah, itu namanya berdusta atas nama Rasul. Misalnya ada seorang yang mengatakan misalnya tentang perdagangan misalnya. Misalnya saya jualan spidol. Karena biar orang-orang beli spidol saya, maka saya berbohong atas nama Rasul, misalnya seperti itu. Belilah spidol merek Snowman. Karena apa? Karena kata Rasul, kalau beli spidol merek Snowman, maka engkau akan dibangunkan rumah di surga, misalnya seperti itu. Nah, itu namanya berbohong atas nama Rasulullah SAW. Dan kata Rasul, siap-siap saja kalau kamu melakukan seperti itu,
maka tempatmu adalah di neraka. Nah, itu hadisnya seperti itu. Itulah yang disebut dengan hadis qauli. Ada kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis itu tidak hanya bentuknya itu qaul atau ucapan. Ada juga fi'lun atau perbuatan. Maka dari itu ada kita kenal hadis apa? Fi'li. Tadi hadis qauli yaitu perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah hadis fi'li. Itu adalah segala perbuatan, fi'lun itu artinya perbuatan, segala perbuatan yang kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh hadis fi'li. Contoh hadis fi'li an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqsimu baina nisaihi faya'dilu wa yaqulu Allahumma hadhihi qismati fima amlaka fala tulmini fima tamlik wala amlak. Rawahu Abu Daud. Nah, biasanya ciri-ciri hadis fi'li, cirinya ya, itu ada kata ciri-ciri hadis fi'li. Yang pertama ada kata kana atau yakunu. Nah, biasanya ada seperti ini. Contoh yang tadi itu disebut kana Ana Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana. Nah, kalau ada kananya biasanya hadis fi'li. Kana atau yakunu. Selain itu, ciri-cirinya itu ada kata ro'aina atau ro'ai. Artinya apa? Kami melihat. Atau ro'aitu. Nah, kalau ada hadis yang terdapat kata ro'aina atau ro'aitu, itulah yang dinamakan dengan hadis fi'li. Karena apa? Karena sahabat ketika itu melihat Nabi Muhammad SAW mengerjakan sesuatu. Pahamnya di sini ya. Jadi hadis yang pertama bentuknya bisa berupa sabda Nabi atau hadis qauli. Terus yang kedua bisa juga berbentuk hadis fi'li atau perbuatan Nabi Muhammad SAW yang cirinya hadis fi'li itu ada kata kana yakunu atau ro'aita ro'aina. Contohnya tadi Ana Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqsimu baina nisaihi fayadilu wa yaqulu, dan seterusnya tadi. Dari Aisyah, sungguhnya Nabi Muhammad SAW membagi nafkah batin dan gilirannya di antara istri-istrinya itu dengan adil. Jadi istri Nabi Muhammad itu lebih dari satu sehingga beliau membaginya dengan adil. Apa yang dibagi? Nafkah batin maupun nafkah lahir. Jadi nafkah batin dan nafkah lahir dibagi kepada istri-istrinya dengan adil. Kemudian beliau bersabda, ya Allah, inilah pembagianku pada apa yang aku miliki. Janganlah engkau mencelaku dalam perkara yang tidak aku miliki. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmidzi. Nah, itu hadis apa? Fi'li. Nah, selanjutnya selain hadis qauli dan hadis fi'li, ada juga bentuk hadis yang selanjutnya, yaitu apa? Takriri. Hadis takriri. Apa itu hadis takriri? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Hadis takriri adalah ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Jadi ketika sahabat Nabi melakukan sesuatu, terus kemudian beliau membiarkan atau mendiamkan sahabat Nabi itu, maka itulah yang disebut dengan hadis takriri. Misalnya, la yusallina ahadul asra illa fi bani Quraidah, rawahul Bukhari. Jadi Nabi bersabda, janganlah seseorang pun melakukan sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah. Jadi dulu Rasulullah itu mengutus 2 utusan ke Bani Quraidah. Kemudian Rasul bersabda seperti ini, la yusallina ahadul asra illa fi Bani Quraidah. Jadi wahai kalian berdua, pergilah ke Bani Quraidah, dan janganlah seorang pun melakukan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, kecuali kalian melakukannya di Bani Quraidah. Nah kemudian setelah mereka berdua pergi, utusan ini pergi, di tengah perjalanan sholat asar itu telah tiba. Nah, kemudian salah seorang itu kemudian mengusulkan, wahai sahabatku, mari kita sholat dulu karena perjalanan kita masih jauh. Nanti kalau kita sholatnya di Bani Quraidah, maka waktu asar pasti sudah habis, wis maghrib itulah. Tekan Bani Quraidah wis maghrib karena perjalanannya masih jauh. Nah, si A ini mengatakan seperti itu. Kita ada 2 sahabat tadi, si A mengatakan seperti itu. Mari kita sholat dulu karena kalau kita sholatnya nanti di Bani Quraidah, maka kita akan telat, nggak kebagian waktu asar. Nah, terus dibantah sama si B. Nabi tadi sudah berpesan kepada saya, kepada kita berdua, bahwasanya kita tidak boleh sholat kecuali telah sampai di Bani Quraidah. Yang kedua, nggak mau sholat, meskipun dia tahu sampai di Bani Quraidah pasti waktunya sudah habis, waktu asar sudah habis. Nah akhirnya terjadi perdebatan antara 2 orang. Si A meyakini bahwasanya hadis Nabi yang menyatakan la yusallina ahadul asra illa fi Bani Quraidah, janganlah kamu sholat kecuali di Bani Quraidah, maksud Nabi adalah menkon melakukannya cepat kontekan gentuk Bani Quraidah asi keduman waktu asar. Tetapi nyatanya baru di tengah perjalanan itu waktu asar sudah tiba, dan kalau melanjutkan sampai di Bani Quraidah itu waktu asar telah habis. Jadi orang yang pertama memahaminya seperti itu. Tapi sahabat yang kedua beda pemahamannya. Dia menafsirkan sebagaimana perkataan Nabi, sesuai dengan teksnya, sesuai dengan perkataan Nabi. Sing dimaksud ora oleh sholat kecuali nang Bani Quraidah, ya ora oleh sholat temenan, meskipun waktunya telah habis, nggak apa-apa. Yang penting kita sholat di Bani Quraidah sebagaimana pesan Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah sampai di Bani Quraidah, kemudian sahabat berdua itu kemudian suatu ketika bertemu dengan Rasul. Bertemu dengan Rasul mengadukan kejadian itu. Orang yang pertama mengatakan, saya sholat ya Rasul, saya sholat tidak di Bani Quraidah ya Rasul. Karena apa? Karena saya tahu kalau saya sampai di Bani Quraidah itu waktu asar telah habis, dan saya paham bahwasanya maksud engkau mengatakan tidak boleh sholat kecuali di Bani Quraidah adalah agar kami berdua berjalan dengan cepat, maksudnya seperti itu. Kemudian Rasul mendiamkan itu. Terus yang kedua, sahabat yang kedua bilang, saya telat ya Rasul sholat asar di Bani Quraidah, waktunya telah habis, tapi ini adalah pesanmu. Maka dari itu saya nggak mau ngikutin orang yang pertama, sahabat yang pertama. Karena apa? Karena pesanmu itu jelas, tidak boleh sholat kecuali di Bani Quraidah. Kemudian Rasul gimana merespon orang yang kedua? Rasul juga mendiamkan itu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya orang yang pertama
itu benar, yang kedua juga dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang berpegang teguh kepada pesan Rasul juga benar, kemudian yang menggali makna lebih dalam daripada pesan Rasul untuk sholat di tengah perjalanan itu juga dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah salah satu contoh hadis takriri, yaitu ketetapan Nabi SAW terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat. Yaitu Nabi SAW membiarkan atau mendiamkan perilaku sahabat. Nah, itu seperti itu. Jadi ini juga pelajaran bagi kita. Jadi dalam menafsirkan teks keagamaan, baik itu Al-Quran maupun hadis, itu memang dari dulu sudah terjadi perbedaan. Pesan Nabi aja dipahami berbeda oleh sahabat. Tadi toh kita sudah sebut, yang satu meyakini harus cepat-cepat, yang satu dia berpegang teguh kepada teksnya, bahwasanya saya harus sholat di Bani Quraidah meskipun waktu asar telah habis. Jadi kalau sekarang terjadi perbedaan yang semacam itu, ya itu tentunya bukan lagi hal yang baru, karena itu sudah terjadi sejak lama. Dan karena Nabi kemudian mendiamkan itu, maka kemudian sikap kita terhadap perbedaan-perbedaan yang semacam ini adalah dengan bertoleransi atau bertasamuh. Nah, itu contoh bentuk hadis yang ketiga. Yang pertama tadi hadis qauli, perkataan atau sabda Nabi. Yang kedua hadis fi'li, perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah hadis takriri, ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap perbuatan sahabat. Dalam artian beliau mendiamkan atau membiarkan perbuatan sahabat tersebut. Terus kemudian bentuk hadis yang selanjutnya adalah hadis hammi. Apa itu hadis hammi? Hadis hammi adalah keinginan atau hasrat Rasulullah SAW yang belum kesampaian. Pernah dengar ini? Jadi ada hadis yang namanya hadis hammi. Jadi itu adalah keinginan atau hasrat Rasulullah SAW yang belum sempat beliau kerjakan. Contohnya apa? Contohnya adalah puasa tanggal 9 Muharram. Jadi hadisnya dari Abdullah ibnu Abbas, dia berkata ketika Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Nah, kemudian para sahabat berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, hari ini merupakan atau hari 10 Asyura, hari 10 Muharram, tanggal 10 Muharram itu merupakan hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani." Rasulullah kemudian bersabda, "Kalau seperti itu, untuk membedakan kita dengan Yahudi dan Nasrani, maka tahun depan insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Nah, jadi puasa hari ke-9 bulan Muharram itu berdasarkan hadis hammi atau keinginan ataupun hasrat Rasulullah SAW yang belum tersampaikan, yang belum dilakukan oleh Rasul. Karena apa? Karena ternyata sebelum Rasul melakukan itu, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah wafat. Jadi beliau belum sempat melakukan puasa pada tanggal 9 Muharram. Tapi kemudian apakah puasa 9 Muharram itu merupakan sunnah? Iya, karena apa? Karena Rasulullah SAW sudah mempunyai keinginan seperti itu. Inilah yang disebut dengan hadis hammi. Meskipun Rasul belum melakukan, tapi Rasul itu punya keinginan atau punya hasrat untuk melakukan. Maka kita disunnahkan untuk berpuasa tanggal berapa? 9 Muharram. Nah, itu yang disebut dengan hadis hammi.
Terus yang terakhir, bentuk yang terakhir adalah hadis ahwali. Apa itu? Hadis ahwali adalah hadis yang berkaitan dengan sifat dan kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun bentuk fisik Nabi Muhammad SAW. Hadis ahwali. Tadi apa hadis ahwali? Hadis yang berkaitan dengan sifat atau kepribadian ataupun keadaan fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqan, muttafaqun alaihi. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang paling mulia akhlaknya. Ini merupakan ahwal Nabi atau hadis ahwal. Karena apa? Karena ini menggambarkan mulianya akhlak Rasulullah SAW, sifat Rasulullah SAW. Terus contoh yang lain, karena Rasulullah SAW ahsanan nasi wajhan wa ahsanuhu khalqan laisa bit-tawilil ba'ini wala bil qasiri, muttafaqun alaihi. Artinya Rasulullah SAW merupakan manusia yang paling baik rupa dan tubuhnya. Nah, jadi kalau kita kenal selama ini, yang paling baik atau yang paling baik bentuk fisiknya atau rupa ataupun tubuhnya ataupun yang paling ganteng itu siapa? Kita kenal selama ini Nabi Yusuf. Nah, ternyata hadis ini menyatakan bahwasannya Rasulullah SAW ahsanan nasi wajhan. Ternyata Rasul itu adalah manusia yang paling baik rupanya. Kalau kita berdasar pada hadis ini, maka sejatinya yang paling ganteng itu ya sebenarnya Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa ahsanuhu khalqan laisa bit-tawilil ba'ini wala bil qasiri. Di mana keadaan fisiknya itu tidak tinggi dan tidak juga pendek. Laisa bit-tawilil ba'ini wala bil qasiri. Keadaan fisiknya itu tidak tinggi dan juga tidak pendek. Jadi ora keduren ya ora kendepen, sedeng, pas, kewas diteleng. Bahkan manusia yang paling baik rupanya adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak tinggi dan juga tidak rendah. Nah, itu seperti itu. Hadis ini disebut sebagai hadis ahwali. Karena apa? Karena menggambarkan, kalau yang di hadis yang pertama, ahsanan nasi khuluqan, itu menggambarkan akhlak Nabi atau sifat Nabi. Terus yang kedua, ahsanan nasi wajhan, itu menggambarkan bentuk fisik Nabi. Terus laisa bit-tawilil ba'ini wala bil qasiri, itu juga menunjukkan, menggambarkan bentuk fisik Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah yang disebut dengan hadis ahwali, yaitu hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat kepribadian Nabi, juga berkaitan dengan keadaan fisik Nabi Muhammad SAW. Jadi itu. Nah, itulah pengertian hadis secara istilah. Jadi kullu ma uthira 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesuatu yang kemudian diberitakan dari Nabi Muhammad SAW atau yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bentuknya tadi kita sudah sebut. Yang pertama adalah bentuknya sabda atau perkataan atau hadis qauli. Yang kedua bentuknya adalah perbuatan atau hadis fi'li. Yang ketiga bentuknya adalah ketetapan atau hadis takriri. Yang keempat bentuknya adalah keinginan atau hasrat Nabi yang belum kesampaian atau belum dilakukan oleh Nabi. Ini disebut dengan hadis hammi. Dan yang terakhir adalah hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi dan kepribadian Nabi serta bentuk fisik Nabi. Ini yang disebut dengan hadis
ahwali. Oke. Nah, itu saja untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.